Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Serli. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yap, di video kali ini Agnes akan kembali mereview salah satu buku yang ditulis oleh sejarawan terkenal yang bernama George MacDonald Khan, dengan judul bukunya yang bernama Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam reviewnya, aku minta kepada teman-teman semua untuk memberikan dukungannya melalui like serta komen di video ini, karena like dan komen dari teman-teman sangat berpengaruh dalam penuntasan tugas kuliah Agnes ini. Selamat menyaksikan video ini, semoga enjoy. Nah, sebelum kita mereview isi dari buku ini, saya terlebih dahulu sedikit memberitahu identitas dari buku ini. Buku ini memiliki judul asli Nationalism and Revolution in Indonesia, lalu diterjemahkan dalam judul buku Refleksi Pengumpulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, yang ditulis oleh George MacDonald Khan dan ahli bahasa Nin Bakdi Suemoto, yang didesain desain covernya yang didesain oleh tim PSH, dicetak oleh UNS Press, dan ternyata buku ini adalah edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 1995. Nah, siapa sih George MacDonald Khan? Khan adalah seorang sejarawan dan akademisi politik Amerika Serikat, dan ia adalah salah satu ahli terkemuka dalam studi Asia Tenggara dan kritikus terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Ia lahir pada tanggal 25 Januari 1918 di Baltimore, Maryland, Amerika, dan meninggal pada tanggal 29 Januari tahun 2000 di Rockhurst, New York, Amerika. Ketika buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952, buku ini segera dikenali oleh seluruh pembaca sebagai karya akademik yang luar biasa. Khan dengan hati-hati membuat narasi yang memuat hiruk-pikuk perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya sejak tahun 1945 hingga 1949 dengan sumber-sumber yang mengesahkan dan istimewa. Hasilnya adalah 15 bab yang tidak diragukan lagi merupakan uraian penting dan memberikan kontribusi besar bagi pengetahuan mengenai berbagai topik berkaitan dengan transisi Hindia Belanda ke negara berdaulat Republik Indonesia. Bagi seorang peneliti masa kini yang ingin menggali masalah pada periode tersebut, buku ini tetap menjadi yang utama untuk dirujuk. Kekuatan abadi buku ini terdapat pada keberhasilannya membuat rekaman karya warna serta drama revolusi Indonesia, sebab mampu menampilkan koherensi dan perincian yang sangat kuat terkait komposisi kepemimpinan nasionalis Indonesia yang berubah dengan basis masa ideologisnya. Buku ini menguraikan sejarah revolusi Indonesia secara begitu komprehensif dan kaya, yang menggambarkan sejarah Indonesia periode mempertahankan kemerdekaan sejak tahun 1945 sampai 1950. Selama dijajah VOC dan Belanda, masyarakat Indonesia mengalami proses pemiskinan massal dan proses diferensiasi kekayaan berdasarkan darah keturunan. Dalam struktur kekuasaan kolonial, pemerintah kompeni menempati struktur paling atas. Di Indonesia, masa kolonial kekuasaan menentukan kesejahteraan. Kekuasaan menentukan ekonomi, orang-orang berharta jika ia berkuasa. Ada juga beberapa orang pribumi yang berkesempatan sekolah di negeri Belanda pada masa itu. Dalam wacana nasionalisme, istilah kaya miskin melekat dalam wacana orang luar orang dalam. Orang putih, orang berwarna, orang Eropa, orang Asia, penjajah, terjajah, asing, pribumi, dan akhirnya Belanda Indonesia. Maka pada abad ke-20, lantaran melahap wacana nasionalisme, para pribumi yang belajar di dalam atau di luar negeri menggunakan istilah Indonesia, bukan lagi hanya istilah antropologi atau budaya belaka, namun juga politik.
Dalam rapat solidaritas antar negeri berhaluan komunis, selalu dibahas mengenai kejayaan bangsa Eropa kapitalis dan melalui kolonialisme. Georgi Mikconankan juga mendapatkan gelar seorang pahlawan. Kenapa dia bisa dianggap sebagai pahlawan? Yang pertama, dia melaporkan kondisi revolusi Indonesia pada Republik Amerika melalui Fund Asian Survey. Dan yang kedua, dia menulis historiografi penting tentang sejarah nasionalisme Indonesia yang nyaris selalu jadi rujukan sejarawan setelahnya. Dan yang ketiga, dia berusaha meyakinkan pemerintahan Amerika yang anti komunis untuk berpihak kepada Indonesia. Sungguh luar biasa sekali Bapak Han ini. Hal yang menarik dari buku ini menurut saya adalah buku ini menggambarkan sejarah Indonesia dari periode 1945 sampai 1990 secara cukup lengkap penjelasannya di buku ini. Dan juga kan sang penulis mewawancarai banyak narasumber utama yang merupakan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan secara langsung seperti Soekarno, Syahrir, Nasir, dan tokoh-tokoh lainnya. Sedikit saran dari saya, karena Agnes mereview buku ini dalam bentuk PDF, Agnes sarankan kepada teman-teman semua untuk mereview buku ini dalam bentuk cetakan, karena buku ini sendiri memiliki banyak sekali halaman. Takutnya nanti ketika teman-teman membaca buku ini lalu bosan dan lupa akan halamannya, kan jadi pusing sendiri kan. Agnes sarankan untuk membeli buku ini dalam bentuk cetakan. Mungkin hanya itu saja. Sedikit